Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya, Chef Habib. Hari ini kita akan mempraktekkan uh, bolu, yaitu red velvet. Sebenarnya bolu itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada sponge cake, dua pound cake, yang ketiga adalah chiffon cake. Yang sponge cake itu seperti sponge, dia dalam adonannya itu banyak kuningannya daripada putihannya. Kalau yang pound cake itu seperti hari ini yang kita buat, perbandingannya 1:1 dari telur, terigu, gula, mentega adalah perbandingannya 1:1. Maksudnya ukurannya pound itu adalah takaran ya, yang dipakai di luar negeri. Kalau kita memakainya gram dan kilogram. Bagi yang chiffon cake itu lebih banyak putihan telurnya daripada kuningan telur. Mungkin lain waktu kita akan mempraktekannya. Tapi hari kita prakteknya adalah pound cake dan berwarna merah ya. Jadi namanya adalah red velvet. Alat-alat yang kita pergunakan untuk membuat cake adalah satu bowl ya, atau baskom, plastik boleh, stainless boleh. Lalu spatula, ada mixer, hand mixer ya. Kalau Anda punya yang rotary boleh, yang mixer yang besar itu lebih cepat pengaduannya. Terus ada loyang. Sekarang yang kita gunakan adalah loyang ukuran 20x20. Itu sudah saya kasih kertas roti dan juga dioles dengan butter atau mentega ya. Selanjutnya kita mengovennya dengan oven tradisional. Ini oven gas. Kita bisa menggunakan nanti akan menyalakan api bawah dan api atas. Suhunya yang kita butuhkan adalah 200 derajat Celcius untuk mematangkan bolu. Jadi kita nanti api atas untuk membuat kulit atasnya. Setelah kulit atasnya jadi, kita matikan perapiannya. Setelah itu kita tunggu kira-kira 15 menit sampai 20 menit, itu sudah matang. Bahan yang kita gunakan hari ini adalah itu adalah telur 4 biji atau sekitar 250 gram. Lalu ovalet ini 1 sendok makan atau 1 paket ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan vanili untuk menghilangkan bau amis, atau kalau boleh Anda kasih esen ya, tapi pada saat terakhir. Kalau Anda kasih esen pada saat awal, dia akan mengganggu proses pengembangan telurnya. Lalu gula ini adalah 200 gram. Lalu ini adalah tepung terigu segitiga dan 150 gram dan maizenanya 50 gram. Nanti kita mix dulu ya, dicampur sebelum dimasukkan ke dalam adonan telur yang sudah dikocok. Lalu terakhir nanti kita masukkan butter yang sudah dilelehkan atau mentega ya. Selanjutnya ini adalah pewarna makanan warna merah. Di Indonesia sudah banyak sekali brandednya yang bisa Anda pilih. Silahkan beli di toko bahan kue di sekitar Anda. Sebelum kita memulai pemikseran adonan, kita hidupkan dulu ovennya, sehingga nanti pada saat adonannya sudah jadi, suhu yang kita inginkan sudah kita dapatkan, yaitu 200 derajat Celcius. Kita punya ini adalah oven tradisional ya, sehingga kita hidupkan dengan lidi dan korek api. Kalau Anda punya fire gun ya, Anda bisa memakai fire gun, tapi saya tidak punya fire gun, jadi kita pakai lidi gun. Jadi berhati-hati ya, ini kita hidupkan apinya dulu, baru kita buka gasnya ya. Jadi jangan sampai terjadi, ini sudah berbahaya. Untuk memixer adonannya ya, jangan lupa kalau kita memasang stick wondernya sampai berbunyi klik ya. Baik, kita masukkan dulu telurnya. Jangan lupa baskomnya ini atau bowlnya ini jangan sampai
terdapat air sedikit pun ya. Kalau terdapat air nanti akan terjadi penurunan, atau kalau bahasa Jawanya amblek ya. Jadi apa namanya, situasi untuk pengembangan telurnya tidak sempurna. Itu valetnya. Lalu vanili bubuk ya. Tapi kalau vanili essence jangan dimasukkan di awal, harus di akhir ya, karena bisa mengganggu proses pemikseran atau pengembangan dari telur tersebut. Gula juga dimasukkan di awal. Kenapa? Ini membantu proses pengembangan dari telur. Baik, seperti yang lalu, kalau menggunakan mixer kita harus berhati-hati ya. Jadi kita speednya satu persatu sampai speed 3. Speed 1, 2, dan ketiga. Pada saat pengaduan seperti ini lebih baik intens ya, jadi satu arah seperti ini supaya membantu proses pengembangan dengan baik. Kekentalannya ya, kalau seperti ini berarti belum, seharusnya dia berdiri tegak ya. Seperti ini belum, berarti kita mixer kembali. Baiklah, seperti ini sudah cukup ya, cukup keras. Jangan diketuk-ketuk terlalu ya. Seperti ini sudah cukup. Lalu selanjutnya kita masukkan terigu dan maizena yang sudah kita campurkan. Untuk menjaga keseimbangan dari telur yang sudah dikocok tadi, adonan mengembang, supaya tidak turun, tidak usah di mixer setelah kita mencampur terigu dan maizena ini. Kita aduk satu arah dengan spatula. Kita masukkan terigu dan maizena sedikit demi sedikit. Kita aduk pelan-pelan ya, satu arah. Seperti ini. Kita masukkan lagi. Pelan-pelan. Baik, ini yang sampai habis ya, seperti ini. Mengapa seperti ini? Tujuannya supaya tidak menggumpal adonannya. Yang terakhir nanti adalah sesi pemasukan mentega cair. Kenapa menteganya terakhir? Supaya tidak turun ya adonannya, karena ini terigu sudah berat, terus ini cair, jadi supaya apa? Tidak menggumpal. Kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini sambil diaduk. Kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini, pelan-pelan dari atas ke bawah ya, dan satu arah. Setelah tercampur rata, kita tambahkan pewarna makanan, warna merah. Secukupnya saja. Boleh ditambahkan pada saat pengaduan dengan telur, atau boleh juga dicampur pas terakhir seperti ini. Supaya apa? Terkadang kita memasukkan terlalu banyak, jadi nanti warnanya juga terlalu merah. Seperti ini hanya untuk jaga-jaga saja.
selesai seperti ini, tercampur rata, kita cetak di dalam loyang yang sudah diberi olesan butter. Kita bagi dua dulu seperti ini. Kalau sudah dioles seperti ini, kita juga boleh menambahkan sedikit tepung ya di atasnya. Ini bertujuan untuk memudahkan nanti pada saat kita mengangkat dari loyang. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti tidak menggumpal. Pelan-pelan. Kita bagi jadi dua. Kita ratakan dengan cara seperti ini ya. Kalau untuk masalah bolu seperti ini tidak boleh dengan kekuatan ganda ya, maksudnya lemah lembut kalau untuk menangani bolu seperti ini. Takutnya kertasnya juga ngikut. Setelah kita ratakan ke dalam loyang seperti ini, kita memulai untuk proses pemanggangan ya. Sekarang sudah mendapatkan suhu 200 derajat Celcius. Di sini berarti kita sudah berani untuk memasukkan adonannya. Pelan-pelan saja ya. Soalnya ini api atasnya kalau kita tutup dengan cepat nanti dia akan mati. Itu api atasnya seperti itu. Jadi kalau memakai yang oven manual seperti ini, api atasnya seperti itu ya, yang di atas itu untuk membuat kulit bolu. Pada saat tutup harus hati-hati, kalau kita tekan terlalu cepat nanti mati api atasnya. Mengecek kematangan dari kue bolu ini dengan ditusuk sedikit dengan tusuk sate. Kalau masih lembab berarti belum matang. Kalau sudah kering, oh ini sudah matang. Kita bisa matikan bagian atas. Ini sudah matang, kita keluarkan bolunya dari oven. Kita menunggu dingin untuk nanti bisa kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan bolu dari loyangnya, kita coba untuk memotong pinggirannya dulu, pinggiran bolu dari loyangnya, sehingga mempermudah untuk pada saat kita balik di loyang yang lain. Oke, ini udah jadi. Baiklah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita akan menghias bolu red velvet. Terima kasih untuk mengikuti saya.